Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Kurniati, NIM 1901030012 kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik soal HOTS dan membuat soal matematika. Soal HOTS. Soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang bukan hanya sekedar mengingat atau recall, menyatakan kembali atau restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan atau recite. Karakteristik soal HOTS. Banyak yang mengartikan soal sulit sama dengan soal HOTS. Hal tersebut keliru. Soal HOTS haruslah memenuhi beberapa karakter sebagai berikut. Yang pertama, mengukur kemampuan tingkat tinggi. The Australian Council for Education Research atau ASER menyatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan proses menganalisis, merefleksi, memberikan argumen atau alasan, menerapkan konsep pada situasi berbeda, menyusun, menciptakan kemampuan. Berpikir tingkat tinggi bukanlah kemampuan untuk mengingat, mengetahui, atau mengulang. Dengan demikian, jawaban soal-soal HOTS tidak tersurat secara eksplisit dalam stimulus. Kemampuan berpikir tingkat tinggi termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah atau problem solving, keterampilan berpikir kritis atau critical thinking, berpikir kreatif atau creative thinking, kemampuan berargumen atau reasoning, dan kemampuan mengambil keputusan atau decision making. Kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dilatih dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Untuk itu, penting untuk guru memahami kriteria soal HOTS sebagai instrumen penilaian dan mampu menyusun soal HOTS untuk membiasakan siswa dan melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. 2. Berbasis permasalahan kontekstual. Soal HOTS merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan agar peserta didik mampu menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan soal kontekstual. Terdapat beberapa keterampilan yang diperlukan oleh peserta didik yang perlu kita kembangkan, yaitu kemampuan menghubungkan atau relate, menginterpretasikan atau interpret, menerapkan atau apply, dan mengintegrasikan atau integrate. Berikut ini 5 karakteristik asesmen kontekstual yang disingkat RAS. Yang pertama, relating. Asesmen terkait langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. Yang kedua, experiencing. Asesmen yang ditekankan kepada panggilan atau explorating, penemuan discovery, dan penciptaan atau creation. Yang ketiga, applying. Asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. Yang keempat, communication. Asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk mampu mengomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. Yang kelima, transferring. Asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk mentransformasikan konsep-konsep pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks baru. Soal. Uang Lia berbanding uang Asmi 1:3. Jika selisih uang Lia dan Asmi Rp120.000, maka berapakah jumlah uang mereka? Penyelesaian. Diketahui perbandingan uang Lia dan Asmi 1:3. Selisih uang Lia dan Asmi sebesar Rp120.000. Ditanya berapa jumlah uang mereka. Selisih perbandingan uang Lia dan uang Asmi adalah 3 dikurang 1 sama dengan 2.
Jumlah perbandingan uang Lia dan uang Azmi adalah 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jumlah uang Lia dan uang Azmi adalah 4 dibagi 2 dikali 120 sama dengan 240.000. Jadi jumlah uang mereka adalah Rp 240.000. Tentukan pemfaktoran dari 81A kuadrat dikurang 16B kuadrat. Penyelesaiannya 81A kuadrat dikurang 16B kuadrat sama dengan 9 kuadrat A kuadrat dikurang 4 kuadrat B kuadrat sama dengan 9A kuadrat dikurang 4B kuadrat sama dengan 9A dikurang 4B dikali 9A ditambah 4B. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.